Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil hamidil fa'alil lima yurid. Ahata bi kulli syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya dari generasi ke generasi, dan mudah-mudahan sholawat beserta salam tersebut sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman, dan sampai pula kepada generasi-generasi setelah kita yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita refleksikan nilai-nilai ketakwaan yang terdapat dalam diri kita tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak surat di dalam Al-Qur'an, ada surat yang sangat kita hafal, ada surat yang sangat masyhur, dan tentunya mayoritas umat Islam sudah hafal dan memahami surat ini. Surat tersebut adalah surat Al-'Ashr, terdapat di dalam juz ke-30 di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para mufassir menjelaskan terkait tentang asbabun nuzul surat Al-'Ashr ini. Menurut para mufassir, dahulu orang-orang Arab, mereka punya kebiasaan untuk berkumpul-kumpul di waktu setelah asar menjelang maghrib. Mereka berbincang-bincang tentang segala hal yang menjadi fokus mereka dalam kehidupan. Tapi terkadang dalam perbincangan tersebut keluar kata-kata yang tidak sopan, keluar kata-kata yang menyinggung orang lain, keluar kata-kata kotor, sehingga atas dasar itu
Orang-orang Arab pada saat itu menganggap bahwa waktu asar adalah waktu yang jelek, waktu yang buruk. Anggapan orang-orang Arab tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu. Menurut para mufassir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan sumpah, itu menunjukkan betapa pentingnya keberadaan objek yang dijadikan sumpah tersebut. Juga di samping itu menunjukkan betapa pentingnya pesan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Demi masa, demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah wadah di mana semua aktivitas manusia terdapat di dalamnya. Karena waktu adalah wadah, maka tidak layak waktu untuk dicela, waktu untuk dihina dan lain sebagainya. Innal insana lafihus. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menjelaskan innal insana lafihus. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Allah menggunakan kata al-insan, tidak menggunakan kata kullu insanin, tapi yang digunakan adalah al-insan. Maka yang dimaksud al-insan di sini adalah setiap orang yang berakal dan telah mencapai usia balik. Setiap orang yang berakal dan dia sudah mencapai usia balik atau dewasa, semuanya berada di dalam kondisi rugi, semuanya berada di dalam kondisi kerugian. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan pengecualian atau istisna dari pernyataan tersebut, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanannya tersebut diterapkan di dalam kehidupannya. Setiap apa yang dilakukan selalu dijadikan rujukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindak lakunya, setiap ucapannya menggambarkan bahwa dia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa diyakini bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dikecualikan adalah wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah setiap perbuatan yang membawa manusia ke dalam kemaslahatan, baik maslahat untuk dirinya, maslahat untuk keluarganya, maslahat untuk lingkungannya, maslahat untuk masyarakatnya, bahkan lebih jauh lagi maslahat untuk bangsanya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan lebih spesifik lagi bagian dari amal soleh. Amal soleh sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua bentuk amal soleh. Dua bentuk amal soleh yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah watawasau bil haqq. Orang-orang yang senantiasa saling memberikan wasiat
untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Apa itu hak? Apa itu al-haq? Al-haq adalah segala bentuk kebenaran yang didasarkan atas argumentasi-argumentasi yang valid, berdasarkan penjelasan, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian bentuk amal soleh yang kedua yang secara khusus Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah watawasau bis sabr. Mereka orang-orang yang senantiasa saling menasihati, saling mewasiati atas kesabaran. Kesabaran adalah kondisi jiwa yang siap menerima atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan saling mewasiati atas kebenaran dan saling mewasiati atas kesabaran inilah manusia akan bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i berkomentar terkait dengan keagungan ayat ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr ini, maka semua kebutuhan manusia akan terpenuhi. Cukuplah bagi manusia surat Al-Asr ini. Bahkan di riwayat lain dinyatakan bahwa para sahabat ketika mereka saling bertemu dan pada saat mereka akan berpisah, mereka membacakan surat Al-Asr ini. Dan ini pula yang telah diajarkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ketika kita selesai belajar di sekolah, kita menghadiri sebuah majelis, mengaji dan lain sebagainya, maka di akhir majelis tersebut kita baca surat Al-Asr. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa kita mengisinya dengan aktivitas yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.